Ada cerita yang lebih mengharukan daripada itu. Mungkin saya baru saya buka sekarang. Yang cerita itu Gus Solah anaknya Gus Wahid, terannya Gus Wahid. Mbah Hashim sampai barokah begitu, di antara sebabnya itu begini. Dulu itu kan beliau itu ya umumnya orang ya pernah santri, gurunya banyak. Karena orang ya pasti pernah bodoh. Cuma Mbah Hashim bisa ngakhiri bodoh ini. Jadi singkat cerita karena Mbah Hashim itu ya umumnya orang pernah ngaji ya. Singkat cerita terus Mbah Hashim ngaji sama beberapa guru. Cara saya ya guru ibtidah, guru sanawi lah. Sanawi riyen maksudnya bukan sanawi kurikulum ya sanawi. Singkat cerita itu setelah Mbah Hashim dari Mekah alim, sing dulu gurunya karena Mbah Hashim sudah jadi Syekhul Masyayikh. Yang dulu gurunya itu mondok menan yang Mbah Hashim. Ngaji. Itu Mbah Hashim. Singkat cerita ini ketika mondok di Mbah Hashim itu setelah sekian bulan itu gurunya udah kaget. Ini yang cerita Gus Solah. Gurunya tuh kaget karena tiap pakaian numpuk di sini kan saya naik nongker pakaian rusak ada kok sumur pakaian rusak ada kok. Nah saya kan ngomong engke duit bak pakaian kotor neng kamar masing-masing narian kan buatan nggak tidak kok sumur atau bau tidak kok nopo itu Mbak Hashim dicuci kalau jam 2 malam sama Mbak Hashim dicuci yang pakainya guru-guru dicuci disetrika terus dikembalikan itu berbulan-bulan selesai guru-guru itu sempat do GR mereka. SPP awak dhewe rene wis kiai. Tak menawa santri ini karena mereka wis kiai jadi sempat GR. Diteliti diinceng ternyata siapa? Mbah Hashim yang sekarang gurunya mereka. Nangis gini. Ya Allah, Mbah, ya Allah Gus Angden Gus Hashim Mbah. Ini penting, ini urusan ilmu, Kang, urusan etika di depan Allah Subhanahu. Loh saya sampai sekarang tuh buatan sombong, bojo kula tak kok ilek-ilekan bojo kula biasa gak ada kopi santri, nak rebunan gak gawe diambak. Sampai sekarang. Ya karena tak kandani, Dek, banyak orang itu yang memberi agama, gula kopi ning kiai. Kita wis dicucuk kadang bisa alami template. Makanya saya belajar terus untuk memberi mereka yang terbaik. Bojoku urun fisik gak ada kopi macam. Ya biasa sampai sekarang biasa Hasan itu tugas gula tugas biasa. Anak kula biasa tuku. Karena tadi kita ini jangan biasa hanya mendapat sesuai apa kupengem hatimu kacau. Nah biasa mendapat sesuai hati ini elek terus kepinginnya menuntut malah panjang. Makanya masyhur Rasulullah sama delok teng adabul akhlaqun nubuwah wa adabul ma'isyah. Itu sering saya baca sama anak-anak santri yang ngaji sorogan sama saya. Akhlaqun nubuwah wa adabul ma'isyah. Itu di situ dijelaskan oleh Imam Ghazali dan disahkan, ya, artinya hadis riwayat itu disahkan oleh sarahnya Said Zabidi. Itu Nabi suatu saat masakan kambing. Ya orang Arab kalau mayoran kan kambing, orang pitik kan. Pitik orang warak kan, pitik situ orang Arab papat ya. Terus ada sahabat 4 atau berapa gitu. Kata satu sahabat, Ali yadzabhuha wasalhuha. Saya yang menyembelih dan kemudian nanti sak bedet ini. Terus ada sahabat satu, ini cerita di padang pasir. Wa alayya tabkhuha, kata sahabat satu, saya yang tanggung jawab nanti proses masaknya. Nah, spontan Nabi saat ada sahabat bagi-bagi tugas tadi dan ikrar tanggung jawab, saya ulang lagi ikrar tanggung jawab. Nabi spontan ngene, wa alayya jamul hatab, dan saya akan yang cari kayu bakarnya kata. Terus kata sahabat-sahabat tentu, ya Rasulullah nakfi kal amal. Engkau enggak kena tugas karena kita sudah mencukupi semua yang dibutuhkan dalam proses tadi apa menyembelih kambing tadi sampai masak ya. Terus kata Kanjeng Nabi enggak, jadi Inna Allaha ta'ala yakrahu min abdihi ayyatamayyaza min khairi. Enggak, saya tetap urun kerja. Allah tidak suka kalau ada satu kelompok kemudian ada satu yang paling kelihatan spesial. Maksudnya enggak urun sama sekali. Itu kan adab yang luar biasa. Makanya kita guling-gulingan ini Rasulullah orang terima kiai, orang terima ketua MUI kan, ketuanya Nabi alam dunia. Makanya saya sering bilang, lho koyo kula mriki nggih ngebes tak niati ngitmai kowe. Mulane tak koyo pangeran, ha ambek rogen sing sopan. Nggih sopan kula to Gusti kula sing sowan ning Yogya. Ya ambek tengok-tengok nampa mateng. Nggih sopan kula to Gusti. Lah terus, nah tapi sing ngomong kono sing meneng ae. Lah nak purun gentenan. Tadi misalnya kalau sana no pengenan, tapi kalau saya ngomong menengah, dan apurun, gede ya nang. Nak ben blober kafe, blober kafe langsung mui fatwa menyesatkan.
Apa sing dadi fa'il maf'ul be tangisan iki piye kok. Mestinya aku maf'ul dadi fa'il gitu piye. Tapi orang itu harus ada sisi sopannya. Makanya saya tuh sering sekali. Ini bukan urusan sombong, tahadus bin nikmah. Saya masih ingat betul. Ini cerita ya supaya sampean tawadhu. Ini babanya Mbak Lukman juga mbak saya. Itu dulu itu jeding itu kan ngerti tau kayak jeding bisa kan nggak ada sanyo. Biasanya orang dulu sumur kan yang jowo, paham ya? Sumur yang jowo, jedingnya yang jero, tapi ono bolongan gue ngisi apa? Banyu. Itu dulu Kiai Hajen namanya Kiai Nawawi. Itu tiap jam 2 malam itu isi jedingnya santri sak kajen. Padahal pondok kajen itu ada 20. Saking kepingin uang kok amen dihormati. Jadi nak rino kan kewenangan santri tentu tidak boleh, tentu tidak. Terus ibunya Mbak Mun, mbahnya Mbak Mun termasuk mbahnya Mbak Lukman itu tiap malam itu bikin jajan kanggo santri. Tiap bodoh gini takjil. Ibu saya seperti itu sampai sekarang. Ibu saya itu mesti ikut goreng kalau ada takjil untuk santri sampai sekarang. Terus ditiru istri saya. Mereka pikirannya angker diwangi santri ya tetap ngewangi apa aja mesti karena tadi ben tahu ngitmai santri katanya apa? Ngitmai. Kalau dalam bahasa pondok tuh ngitmai santri. Ada cerita yang lebih mengharukan daripada itu. Mungkin saya baru saya buka sekarang. Yang cerita itu Gus Solah anaknya Gus Wahid, terannya Gus Wahid. Mbah Hashim sampai barokah begitu di antara sebabnya itu begini. Dulu itu kan beliau itu ya umumnya orang ya pernah santri, gurunya banyak. Karena orang yang pasti pernah bodoh. Cuma Mbah Hashim bisa ngakhiri bodoh ini. Jadi ya saya kira ada yang bodohin tapi reso ngakhiri bodoh ini. Mulai ada kancaku nih. Kancaku melarat jadi kiai dikandani Mbah Mun. Cuma melarat gak popo di saya melarat. Santri dia kurang ajar. Jadi kan sakit ngakhiri Mbah. Jadi cerita podo melarati podo, tapi jenengan kan sakit. Dilakukan ini sakit. Santri kurang ajar. Mulane kula saiki jarang cerita. Kula lari yen tau melarat, tapi kuwatir dikonokno santriku. Jenengan saged nyakhiri. Mergo akeh wong sing ra iso. Gitu. Berarti cocok lah ya. Ambe melarat wis akrab lah nganti. Singkat cerita karena Mbah Hashim itu ya umumnya orang pernah ngaji ya. Singkat cerita terus Mbah Hashim ngaji sama beberapa guru. Cara saiki ya guru ibtidah, guru sanawi lah. Sanawi riyen maksudnya bukan sanawi kurikulum ya sanawi. Mari istilahnya podo ya. Negara gawe istilah nang numpang sanawiyah aliyah padahal dhisik sedurunge ana negara gawe istilah ning mak pondok iku misale nak alfiyah awal sanawi nak alfiyah tinggi iku aliyah padahal aliyah dhisik tamat aliyah iso maca Fathul Muin aliyah kurikulum salatan tetapi istilahnya padha aliyah iya betul tamat aliyah sarang iso maca Muin ya aliyah Lirboyo sing aliyah dinia sing aliyah kurikulum ya mbah itu roh. Singkat cerita itu setelah Mbah Hashim dari Mekah alim, sing dulu gurunya karena Mbah Hashim sudah jadi Syekhul Masyayikh, yang dulu gurunya itu modok meneng Mbah Hashim. Ngaji. Oh itu mungkin kalau zaman dulu, sekarang saja mungkin saya tidak sombong lah. Dulu sebagian guru-guru saya zaman saya masih sipir ibtidah, sekarang yang ngaji saya itu kan kalau di dunia kiai kan biasa. Ya saya tetap hormat karena itu guru saya, mereka hormat saya karena saya putranya bapak. Ya kan mesti kan jenis kula nanti cilik mesti nanti diulang ustaz-ustaz apa? Pondok. Setelah saya alim ustaz-ustaz itu ngaji saya. Ya kan ya normal saja ya saling menghormati kula nggih nyucup, mereka ya nyucup saya. Ya itu kan biasa kalau di adat pondok kan biasa saling menghormati. Itu Mbah Hashim. Singkat cerita ini ketika mondok di Mbah Hashim itu setelah sekian bulan gurunya do kaget. Ini yang cerita Gus Solah. Gurunya tuh kaget karena tiap pakaian numpuk di sini kan saya naik nangger pakaian rusak ada kok sumur pakaian rusak ada kok. Nah saya kan uang engke duit bak pakaian kotor di kamar masing-masing narian kan buatan ngerti tak kok sumur atau bau tidak kok nopo itu Mbah Hashim dicuci kalau jam 2 malam sama Mbah Hashim dicuci yang pakainya guru-guru dicuci disetrika terus dikembalikan itu berbulan-bulan selesai guru-guru itu sempat do GR mereka. SPP awak dhewe rene wis kiai. Tak menawa santri ne karena mereka wis kiai dadi sempat GR. GR ku gede rumangsa. Piye-piye kene yo kiai, paling yo santri-santri sing kepengin khidmah. Dadi sempat gak dilacak mergo GR. Yo GR mergo dekne kiai pasti ya santrinya. Tapi mosok ijo, biasanya santri ora pangerten.
Diteliti. Diinceng ternyata siapa? Mbah Hasyim yang sekarang gurunya mereka. Nangis gini. Ya Allah Gus Angdan Gus Hasyim Mbak Asari dhisik semua alim. Hasyim Asari. Mbak Asari itu yang Demak, tapi Demak sing mepet pro dadi ngroto mriki. Dia turunan tiang mriki tiang Jogja. Turunan Mbak ya pokoke mriki turunan Bandur Mbak sinten Pangeran Benowo gitu yang Jogja. Tapi Jogja palsu sing dhisik wong Demak ora ke GR. Maksudnya Jogja yang alim-alim itu bisa yo turunan ke Pantura, mereka tetap tua Pantura, gak oleh GR. Mau Islam anane ning Pantura se wali-wali ning. Tapi kadang ya ono sing moro Yogya, sira putu nih. Baliknya ning Jombang macam-macam. Memuan. Ya Allah Gus sampun ngoten. Bahasa menjelaskan tadi. Kula niku ising jenengan ngaji teng kula, jenengan niku guru. Dan kula boten beban kalian pangeran, kula kepengin main jenengan. Menyucikan pakaiannya. Coba. Jadi orang dulu sampai seperti itu lah. Kita enggak, kita ini sudah kacau. Bangga utusan Kemenak, bangga utusan kabupaten, bangga Pol, Sukumolu. Ini apa-apaan? Islam membawa kamu bawa kemana? Kalau umat dilatih mendapat, mau dibawa kemana? Hafid sing lanyang kok ben kuliah untuk diskon. Kemudian saya kira HP lembaga nawani Hafid, gak usah tes, yang polisian yang usah. Ya nggak apa-apa kalau mereka berbuat baik ke kita nggak apa-apa, nggak masalah. Anggap saja itu barokahnya Quran. Tapi kita nerima biasa saja, dingin-dingin saja karena kita inginnya memberi Quran bukan menda. Wong mbok yo mikir Quran itu dimulai diantaranya wa mimma razaqna ghudun fikur. Wong apik wong sing memberi infak bukan yang dikasih. Gue mikir kan kulon kuisin. Nah yang lebih mengerikan diri itu tadi cerita Mbah Hasyim sudah haru, ada yang lebih haru lagi dan itu dilakukan Sayyid Ali Zainal Abidin ketika beliau wafat. Itu orang kaget sekaget-kagetnya karena setelah jenazahnya mau dimandikan, ini bekas manol itu sering ngangkut karung yang berat kan kaget. Sayyid Ali Zainal Abidin itu orangnya ya soleh, tiap hari yang ngajar tafsir, ya orang soleh lah, orang soleh ya sholat, ngajar tafsir, ya umumnya orang alim. Tapi kok ini bekas manot ketika wafat jenazah dimandikan. Setelah diliti-liti ternyata apa? Ada beberapa janda di Madinah yang kaget karena hari-hari yang dulu saenake dhewe mergo tiap sekian hari pasti ada gandum satu karung. Setelah Sayyid Ali Zainal Abidin wafat itu nggak ada lagi, berbulan-bulan tinta ini nggak ada lagi. Baru diketahui ternyata setelah kapundutnya Sayyid siapa? Ali Zainal Abidin. Beliau itu saking menjaga sodako sirron, sodako sirron, terus diletakkan di depan rumahnya sing orang-orang miskin. Dan itu tidak pernah nyuruh orang lain, dipikul sendiri. Dan itu yang akhirnya membekas di pundak. Itu cucunya Nabi. Siapa yang nggak tahu Sayyid Ali Zainal Abidin? Kalau sholat itu 1000 rakaat tiap hari. Kayak kau beli baca ya apa? Berapa itu aku barang. Kayak tenang aja tak kancani. Cuma aku kan disilang be alim, lagi disilang be opo. Jadi kan ono cara wong plus minus apa? Nah, kan minus tok. Ngene niru dikira-kira. Wah, ada no. Akhirnya nangis karena tadi dipikul sampai Mekah, dan itu nggak ada yang tahu karena beliau melakukan itu pasti tengah malam. Itu dulu orang soleh itu doisen kan, nomor fasilitas kok umat itu doisen kalau nggak memberi. Saya kira tenang aja malah muri barokatul ilm, barokah Quran, barokah buyutmu. Ya saya ya seneng ada orang dapat fasilitas dari Quran, seneng. Gak kira ada seneng kalau ada orang alim kemudian di mana-mana difasilitasi negara, pulau seneng. Tapi jumlah memberinya harus lebih banyak. Itu sirinya kenapa kayak Mbah Mun tuh bukan main, Habib Lutfi ya lomo, Mbah Makhrus ya lomo, karena mereka merasa mendapat banyak, maka lomanya harus lebih banyak. Semua orang soleh seperti itu. Sayyidina Umar itu masyhur. Sayyidina Umar tahu dimaki-maki, latihan soleh awal itu dimaki-maki. Umar itu tahu soleh ya latihan, jadi wong kabeh latihan. Dia ini latihan niru Abu Bakar. Tapi latihan itu terlambat. Ya Umar itu di sisi lucu. Jadi Sayyidina Umar sing kondang, sing kuwern nak mlaku ngalor itu gue duduk. Nah itu banyak nyata. Film Umar itu nyata. Di kitab kita Umar itu belum pernah jalan kecuali gue duduk. Ya jadi yang difilmkan di Umar itu benar. Nah ngalor itu kan gue duduk. Bahasa Arabnya diroh. Semua darah itu duduk.
Umar itu kerungu-kerungu nak Abu Bakar sering ngirimi gandum ning rondo-rondo melarat. Singkat cerita aku pengen niru, tapi nirunya serodok terlambat. Jadi maca awam lah, maca awam gue gandum tiga rondo mbah niki gandum kage jenengan si jodoh wong tuwek rondo wak ngomel saiki lara kabeh dhisik dipimpin Abu Bakar iku penak gandum ditero dhewe malah kadang pas dekne rene basa Jawa cara kono bahasa Arab basa Jawa malah kadang nak wedhusku rong mulih tak kon jupono wedhusku pisan lho rondo oleh kurang ajar wis ngerti nak Abu Bakar ngetero gandum kok wektune cukup ya dia ngundangi ya Khalifah Rasulullah tapi lagi meneng tiba kula badhe teng Tegal wedhus kula jene Tegal nggih kula pedhetho pisan dijupono Pak Abu Bakar Khalifah lho presiden singkat cerita Umar niru iku terlambat napa dimaki-maki ngono tapi niku lho Mbah nggih jenengan ndongakno khalifah saiki sepados apik kok Bakar ora iso khalifah saiki ku ora rodo ora hair iki padahal Umar akhirnya Umar fatarahama Umar lihadihi sayyid maksudnya Umar lan nggih Mbah jenengan ndongakno kersane saleh kan tiyang saged rubah ora iso cari Umar, wah iki aku nak raro Umar darane elek terus. Padahal dia lagi latihan amal sirri, latihan apa? Akhirnya mendingin, dia Bang, pokoknya dawuh jenengan kita tak kadano Umar. Yo kadano, wong kok ngono ora peduli. Dadi latihan soleh terlambat itu maki-maki deh. Artinya dulu tuh nggak ada orang soleh yang nggak latihan amal sirri. Ya tentu amal nggak sirri semua ya. Umar ya punya amal yang jari banyak, maksud Sayyid Ali Zainal Abidin punya amal yang dilihat orang banyak ya banyak. Terus dia contoh si malam-malam fanatik amal sendiri kok kena medit ra ketara sembrono air medit kok ora tau ngamal ora ono wong roh kacau jadi justifikasi ora oleh ka ngamal tetep intu butuh sedaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tul fuqara fa huwa khairul lakum. Wa sedekah selalu baik ibda ketok wong akeh ya baik sirri yo baik sing rapi ora sedekah sekarwan rapi. Nah ini kan pelajaran bagi kita. Jadi dulu yang namanya orang soleh itu di mana-mana ingin ngitmai umat. Sekarang di antara zuriyah di kajian yang alim ya zuriyahnya Mbah Nawawi tadi yang dulu misiannya jedingin apa santri. Kalau masih ingat sampai sekarang ibu itu nggak mau kalau dia takjil diwangi mbak sampai sekarang mesti ikut. Asal nggak sakit. Dulu Mbak Fatimah mbak saya ini adiknya buyutnya Mbak Lukman itu mbak kandung saya itu tiap masak ya masak sendiri masak ya membantu banyak karena punya santri ya tapi beliau mesti ikut sendiri dibagi-bagi tonggo-tonggo sampai sekarang istri saya mesti ikut sendiri anak saya biasa ikut belanja dan itu ajaran ini bukan cerita kebaikan ini bahwa ini uswah ini dari leluhur kita ini saya ingin enggak ada kasta saya ngongkon ini di ngongkon sabda ya Allah, karo pangeran tidak konti. Masane sing dikongkon di akhlak santri tok, kiai lah wajib duwe. Mosok perintah Quran wajib di akhlak bagi santri bukan untuk para kiai. Kewani nafsiri Quran. Wong wajib khidmah wong Islam bagi santri nak kiai ora wajib. Wani kene. Enggak ada. Wani kula mulang teng Jogja beda. Oh mesti tawadhuke. Kita jam ya perjalanan. Apa pangeran? Sopan apa? Sopan mesti kula sing sopan di Barno bisa. Oh, tambah sopan. Tambah buyutnya apa? Sopan. Nah itu makanya hebatnya Imam Ghazali termasuk beliau itu punya bab kalau nggak salah itu di juz 2 apa 3 itu judulnya itu Kitabul Akhlaqin Nubuwah wa Adabul Ma'aisyah. Di situ diceritakan adab-adabnya Rasulullah ternyata saking adabnya Nabi sampai pernah ngalamin seperti itu. Kalau yang diceritakan di tiba berjanji kan masih normal. Seperti ini wayar kau usau bahu seperti ini wayar kau usau bahu wayak libu syatahu wayasiru fi khidmati ahli bisiroten syariah. Nabi itu kalau bajunya sobek di dalam ya dijahit sendiri, kalau kamarnya kotor ya disapu sendiri. Itu kan masih ya wajar lah, masih ya itu ya sudah hebat untuk ukuran seorang tokoh besar jadi hebat. Tapi tidak sekedar itu, ternyata kalau masakan sama sahabat-sahabat itu di situ. Dan Nabi ngendikan Allah itu ketika mereka mengatakan nakfi kal amal ya Rasulullah, kita sudah cukup yang mengerjakan ini semua. Terus Nabi jawab
Inna wa ta'ala yakro min abdihi ayatamayyaza min wiri ayyarau yatamayyazu min wiri. Allah itu gak suka melihat satu komunitas kemudian ada satu yang kelihatan menonjol di iso bayang misalnya rohan gitu mau anggar pedus sing ketuane iku ning kursi mbek rokokan aku daging sing enak rokokan meneh sing sitok ribet masak ngai tusuki daging ngene bareng dikai kotor pilihno sing apik mbek rokokan meneh oh tak yakin wong niku ora ngarah dadi wali tak jamin nak dadi tak bredel yakin tak demo maksudnya tak demo tak ganti kowe nek kowe pantes nek ora pantes pisan yo tak kosongi umpama kita sing tukang inventarisir napa nanti umpama kita KPU nih berhubung padha orane ya sak uning-uning yang penting iku ra cerminan akhlakun alhamdulillahil amiza